dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Barusan kita dengarkan bagaimana cara bertobatnya Paulus, ya, luar biasa. Kalau kita pikir-pikir seperti film gitulah, seperti film. Memang bertobat kadang itu diekspresikan mana yang paling benar, ya, dengan menangis. Apalagi kalau ada retret kan sampai menangis, dia udah bertobat ini. Ada juga yang bertobat sebenarnya tidak menangis tapi dia penuh sukacita. Ekspresi yang mana yang pas, ya? Nangis atau penuh sukacita. Oh, aku udah bertobat. Lucu kali kalau begitu, ya. Tapi kalau nangis, udah bertobat ini. Tapi memang bertobat ada pasti harusnya, bukan hanya kalau secara fisik mungkin menangis, tapi ada yang terlebih bertobat di dalam dirinya. Ada perubahan yang sangat signifikan atau sangat nampak dan sangat ekstrim. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Jadi dia ada seorang mengaku dosa kepada pastor. Dia datang, saya tidak tahan lagi pastor, udah berpuluh-puluh tahun ini dosaku. Saya harus mengaku dosa. Oke. Bilangnya lah dosanya, katanya kan. Saya bekerja di toko bangunan dan kadang-kadang turun juga ke lapangan. Bertahun-tahun ini sudah saya curi bahan bangunan itu sampai bisa membangun rumahku sendiri. Bagus. Kuselundupkan pelan-pelan, 2 bertahun, dan masih bisa lagi kubangun rumah anakku. Dan akhirnya aku bangun juga sebuah pondok di dekat danau untuk kami. Tak tahan lagi aku, pastor. Ampunilah. Saya minta this, pastor, kalau gitu ini sudah parah kau ini. Kau harus pergi ke rumah retret. Sudah pernah kau ke sana? Belum. Yang sedang direnovasi? Belum. Tapi pastor, sedang direnovasi. Masih bisa kuusahakan. Apa pula kuusahakan? Bah, tidak ada pertobatan sebenarnya kan. Mau diusahakannya lagi mengambil bahan bangunan. Masih di situ aku kerja, katanya kan. Inilah, karena dia pikir oh, ini untuk gereja, enggak apa-apa. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, kurang lebih pertobatan kita sebenarnya kira-kira begitulah kan. Ketika merugikan tapi menguntungkan enggak apa-apa, silap-silap sedikit. Jadi pertobatan hanya sementara kan. Kalau di dalam pemikiran kita sudah sering kali kita melakukan pertobatan kan, masa Advent. Kemudian apa lagi? Masa puasa sebentar lagi. 16 Januari, Februari akan ada abu dan seterusnya. Tapi bagaimana, ya? Kali ini kita lihat dalam Kisah Para Rasul bagaimana pertobatan Paulus. Ada 2 jalan dia, jalan hidupnya. Saya katakanlah jalan pertama dan jalan kedua. Jalan pertama, memang Paulus mungkin tidak tahu apa yang dibuatnya itu salah. Orang yang sangat semangat. Waktu pembunuhan Stefanus, martir pertama, dia ikut di situ. Dan kemudian karena dia begitu, otaknya pun cemerlang kan, ahli si Gamaliel gurunya, dan dia betul-betul tahu Taurat dan tahu bahwa ini agama yang mengikuti Yesus ini sangat berlawanan dengan agama Yahudi. Dan dengan itulah dia bergerak. Itulah hidup pertamanya kan. Pokoknya tangkap orang-orang Kristen, penjarakan, bunuh. Dia pun pergi untuk sebenarnya ke Tarsus itu mau pergi dia untuk menangkap orang Kristen yang ada di sana kan. Karena ada pula surat resmi dari pemimpin agama, kaulah tukang tangkap. Luar biasa. Dan memang selalu kalau kita perhatikan, Yesus bukan melihat keburukan-keburukan, kelemahan seperti Petrus itu kan sangat buruk juga, ya, Matius. Tapi Yesus melihat kemungkinan, potensi yang ada dalam diri seseorang.
potensi yang ada dalam diri kita, itu sebenarnya yang dilihat oleh Tuhan. Bukan kesalahan-kesalahan kita yang dilihat. Potensi itu, kalau mau kita menggunakannya, dan Paulus dilihat oleh Yesus, oleh Tuhan, ada potensi luar biasa di dalam dirinya. Mengapa dia begitu semangat mengejar pengikut Kristus? Karena dia merasa itu tidak benar. Dan disinilah Tuhan, memang Tuhan, kalau kita katakan kan semua bisa dibuat oleh Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk orang-orang Yahudi sebenarnya bagaimana mungkin Paulus bisa bertobat? Bagaimana bisa Paulus dari mengejar menjadi pendukung? Dari mana? Tapi memang kita katakan itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan inilah yang terjadi dengan cahaya semua rebah ya. Dan kemudian apa yang dia peroleh sana, ini mengapa engkau mengejar-kejar aku? Dan itu diolahnya, pergi Ananias dan seterusnya. Dan sesudah diolah, maka dia pilih jalan kedua. Jalan pertama, goodbye. Sama sekali dia tidak lagi kembali ke jalan pertama. Dia mulai jalan kedua. Akhirnya apa yang terjadi ya? Apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini, sesudah bangkit menampakkan diri, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, katanya. Mengusir setan demi namaku dan seterusnya. Ini langsung dilaksanakan oleh Paulus. Jalan pertamanya tak ada lagi sama sekali. Jalan kedua berbalik arah, tertangkap oleh Allah. Tertangkap. Sebenarnya kita ini suster ada 3 di sini ya, sudah tertangkap. Tapi sering juga kita melepaskan diri. Satu kinjo Tuhan. Satu saja untuk pinggir-pinggiran. Suster Petra, satu kinjo. Sudah tertangkap, lepas. Paulus sesudah tertangkap, betul dia tertangkap dan tak mau lagi kembali masa lalu. Akhirnya yang terjadi, dia berkhotbah, wah luar biasa. Dulu begitu dia membenci ya orang Kristen, sekarang dia mewartakan di sinagoga sampai orang Yahudi pun meritik orang yang gila rupanya ini. Tadi dia mengejar, sekarang dia berkhotbah sampai kemana? Akhirnya begitu semangat dia berkhotbah, ditangkap, dipenjarakan, nggak apa-apa. Naik kapal, karam lagi kapalnya. Sudah berapa kali kan pergi ke sana sampai akhirnya kemana-mana menulis surat siang malam, membuat kemah lagi dia kan dan seterusnya. Pokoknya jalan kedua untuk Tuhan sampai akhirnya di Bukit Vatikan. Petrus di Bukit Vatikan, dia agak di luar kota sedikit kalau kita ke Roma, karena dia warga negara Roma. Dia akhirnya dipenggal, kepalanya dipenggal. Yang sebelumnya dia memenggal, tapi dia akhirnya dipenggal demi Kristus. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, inilah sebenarnya pertobatan. Apakah Paulus dengan itu menangis saja? Enggak, dia sangat gembira. Aku sudah ditangkap oleh Yesus, terima kasih. Tidak usah kita mengekspresikan diri supaya nampak bertobat. Saya sudah ditangkap Tuhan, kasihan. Enggak. Saya ditangkap oleh Tuhan, pertobatan, ubahlah. Hidup pertama, jalan pertama, masa lalu. Jalan kedua, bersama dengan Yesus. Jangan lagi kita campur-campur jalan pertama, jalan kedua, akhirnya tak jelas. Sampai mati tak jelas. Pada hari ini, itulah yang ditekankan oleh Tuhan. Ketika kita sudah tertangkap, kita tertangkap, sudah menjadi anak Tuhan lagi. Dibaptis in the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Bas gelar Bapa, ras Anak, ras Kesasih Badia. Tahap kan? Semua kita sudah anak Tuhan, tapi apakah kita sudah mewartakan? Apakah kita sudah mengusir setan? Apakah kita sudah berbicara dalam nama Tuhan? Jangan-jangan kita membawa setan. Bapak dan Ibu, marilah kita pada hari ini dengan pertobatan Paulus, ingat, mari kita masuk ke jalan kedua. Amin.